Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sampai ketemu lagi pada ibadah raya pada minggu pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu selalu diberkati dengan berkat kesehatan dan juga kelimpahan. Amin. Puji nama Tuhan, di kota Lumajang tercinta ini, virus corona kelihatannya sudah mulai turun level ya Bapak Ibu. Dan juga ada kabar yang cukup baik, mungkin mulai bulan depan Oktober, itu ada beberapa ibadah di gereja kita yang sudah tatap muka. Itu adalah ibadah Jumat untuk ibadah doa puasa jam 4:30 sore, ibadah pemuda dan remaja jam 5:30 sore pada hari Sabtu, dan juga ibadah sekolah minggu jam 9 pagi. Itu bisa kita lakukan secara tatap muka. Itu tetapi untuk ibadah raya pada minggu kita masih streaming, jadi seperti itu. Dan moga-moga levelnya tetap aman ya Bapak Ibu, sehingga kita dapat berjumpa kembali, bertatap muka dan temu kangen. Amin. Dan untuk persembahan bisa dilakukan ditransfer di rekening BCA di sebelah kiri saya dengan nomor rekening 1251 937 937. Saya ulangi, 1251 937 937. Demikian pengumuman dari saya. Tetap sehat, tetap patuhi protokol kesehatan, dan Bapak Ibu selalu diberkati dengan berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kembali kita bertemu di layar kaca kita masing-masing. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa mengucap syukur dulu terhadap Tuhan bahwa kasih-Nya yang luar biasa. Bapa, terima kasih buat hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini Tuhan, dalam seluruh keterbatasan kami beribadah Tuhan, kami tetap mau menyediakan waktu kami membawa hidup kami untuk kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, di mana kami akan menyembah-Mu dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya setiap apapun yang kami pujikan Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu dan buka hati kami Tuhan, untuk kami bisa memberi hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyembah Tuhan. Kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Ini kerinduan kami. Ini kerinduan kami. Ajar kami Tuhan. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Sekali lagi katakan, ajar aku Tuhan. Ajar aku
semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa
menjadi rumah Tuhan-Mu, di mana kami menjadi alat-Mu untuk kami menjadi berkat buat sekeliling kami. Di mana Engkau pakai kami untuk memulihkan banyak orang, di mana Engkau pakai kami untuk kami berdampak di mana kami berada. Ini kerinduan kami Tuhan. Semakin hari kami semakin mengenal-Mu, dan semakin hari kami belajar untuk hidup serupa dengan Yesus. Jadikan kami Tuhan. Oh, puji Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih. Kami berterima kasih buat kenyataan. Kami berterima kasih buat lawatan-Mu pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau buka hati kami Tuhan. Biar setiap firman yang ditaburkan boleh bertumbuh, berbuah. Dan kami tidak hanya menjadi pendengar Tuhan, tapi kami juga melakukan firman. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur masih bisa ketemu lagi di dalam kebaktian. Meskipun hari ini masih diadakan secara online, tapi kita merasakan bahwa cinta kasih Tuhan tidak pernah berakhir dan Dia selalu memenuhi kita semua dengan sukacita. Bahkan berkat-berkatnya sudah kita rasakan sampai hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, di mana kita sudah menyanyi pujian untuk Tuhan, mari kita siapkan hati kita kembali untuk kita boleh Tuhan berikan pesan-pesan buat kita agar hari-hari yang kita lalui menjadi sebuah hari-hari yang banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan tentunya kita rindu pengalaman itu membangun kita bersama seluruh keluarga besar, keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa, minta pimpinan Tuhan untuk boleh memimpin kita di dalam perenungan akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan, kekuatan, umur panjang, tubuh yang sehat untuk kami boleh bersama-sama dengan saudara seiman, untuk kami boleh beribadah datang kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap persekutuan kami dengan Tuhan tidak menjadi sebuah persekutuan yang sia-sia, tetapi menjadi sebuah persekutuan yang boleh memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapak, kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami agar firman yang boleh kami dengar menjadi sebuah suara pesan Tuhan juga buat kami, untuk kami boleh kuat dalam mengiring akan Tuhan. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka bagian kita bersama-sama yang terambil di dalam Markus pasal yang kedua ayat yang ke-12. Mari kita melihat terlebih dahulu Markus pasal yang kedua ayat yang ke-12. Saya akan membacakan satu ayat ini buat Bapak Ibu Saudara semua. Markus 2 ayat 12. Demikian firman Tuhan berbunyi. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu goal kekristenan kita itu adalah bagaimana kita mengalami Tuhan dalam hidup kita, betul? Dan saya percaya semua dari kita ingin, rindu mengalami yang namanya punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Memang betul kita harus jadi orang Kristen yang setia. Kita jadi orang Kristen yang suka kebaktian, orang Kristen yang suka berdoa, itu betul. Orang Kristen yang tercatat dalam sebuah gereja lokal, itu betul. Tapi bukan itu tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah bagaimana kita mengalami Tuhan. Ketika mengalami dapur yang bermasalah, Tuhan bekerja dan kita alami. Ketika mengalami anak yang bermasalah, kita mengalami Tuhan itu campur tangan untuk mengatasi persoalan yang ada. Ketika menghadapi sakit penyakit, kita mengalami Tuhan yang menyembuhkan. Dan kita rindu pengalaman ini tidak hanya yang sudah kita lewati, tapi pengalaman ini terus menerus kita alami bersama dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Pagi ini kita akan melihat, untuk kita bisa mengalami Tuhan, saya mengatakan tiap orang Kristen belum tentu mengalami Tuhan. Kalau orang Kristen pasti mengalami Tuhan, tidak ada yang namanya meninggalkan Tuhan. Tidak ada yang namanya pindah agama. Tidak ada yang akhirnya menarik diri dari perkumpulan gerejawi. Tidak. Terkadang kenapa seperti itu? Karena mereka mengatakan atau merasa, untuk apa aku jadi Kristen? Toh sama aja. Untuk apa aku setia sama Tuhan? Toh seperti tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena tidak mengalami Tuhan. Hari ini mari kita akan melihat bersama-sama bagaimana supaya kita bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga tambah hari kita bertambah kuat bersama-sama. Yang pertama saya akan membacakan di ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari Markus pasal yang kedua. Demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Tuhan Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Yang pertama, kalau kita ingin mengalami Tuhan, yang pertama itu adalah apa? Kita harus haus pengajaran tentang Tuhan. Ini yang perlu untuk kita perhatikan bersama-sama. Untuk kita mau tahu rasanya susu Milo, maka apa yang terjadi? Harus minum susu Milo, betul? Kalau kita mau tahu rasanya susu Milo tapi kita minum susu Denkau, enggak ketemu. Rasanya enggak nyambung. Betul? Kita mau tahu rasanya sate ayam. Seperti apa rasanya kah, bumbunya kah, enak atau tidak. Tapi yang kita makan adalah soto. Enggak nyambung, enggak ketemu. Jadi kalau mau tahu rasanya sate ayam itu seperti apa, maka harus beli dan makan sate ayam. Itu dia kuncinya. Sama halnya dengan untuk kita mengalami Tuhan. Untuk mengalami Tuhan tidak bisa, tidak. Yaitu dengan apa? Kita harus belajar tentang Tuhan. Bagaimana bisa untuk belajar tentang Tuhan kalau ke gereja enggak pernah? Bagaimana mau tahu bahwa hidup kita dipelihara oleh Tuhan walaupun kelihatannya dalam penuh persoalan? Bagaimana kita bisa mengatakan Tuhan masih pelihara kalau kita tidak punya konsep yang benar tentang Tuhan? Banyak orang Kristen permisi bicara, konsep tentang Tuhannya adalah apa? Kalau Tuhan itu memberkati, maka saya tidak boleh sakit, maka saya tidak boleh kekurangan. Kalau Tuhan itu menjaga, maka saya tidak boleh mengalami kerugian. Dan masih banyak pengalaman seperti konsep pemikiran yang seperti ini. Saya bertemu dengan seseorang, dia mengatakan Tuhan itu adalah Allah yang memberkati. Saya katakan yes, amin. Terus dia mengatakan kalau dia Allah yang memberkati maka saya tidak boleh miskin. Nah ini saya mengatakan ini konsep yang dimana kita harus berhati-hati. Allah memberkati bukan berarti kita tidak boleh miskin. Allah yang memberkati menjaga bukan berarti kita tidak boleh sakit. Justru dalam keadaan yang seperti itu firman Tuhan mengatakan ketika Lazarus dia meninggal, Tuhan mengatakan kepada saudara-saudaranya yaitu apa? Ada kuasa Tuhan, ada rencana Tuhan yang akan dinyatakan melalui Lazarus mati dan dia menjadi bangkit. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kalau kita merasa bodoh, merasa cuek, merasa tidak mau tahu tentang Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita akan mengalami miskin pengalaman dengan Tuhan. Ya, Tuhan bekerja walaupun tubuh jasmani sakit. Ada orang ketika dia sakit dia mengatakan Tuhan terima kasih kuasamu masih terjadi atas hidupku. Luar biasa bukan? Ada orang yang mengatakan Tuhan terima kasih hari ini enggak punya beras untuk dimasak. Ya, tapi kenapa bisa menunjukkan rasa syukur? Karena dia tahu Tuhan itu Allah yang memberkati hidupnya, Allah yang menjaga hidupnya. Tahu dari mana seseorang bisa seperti ini? Dalam kesusahan masih bisa bersyukur, yaitu ketika dia mau tahu tentang firman Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak orang Kristen tidak bisa lepas dari firman. Orang Kristen semakin lemah di dalam firman Tuhan, dia akan semakin miskin pengalaman dengan Tuhan. Di dalam konsepnya Allah itu hanya sebatas Allah yang di awan-awan. Allah itu kalau baik harus memberkati dan tidak boleh membuat saya susah. Saya mengatakan hati-hati. Tuhan tidak bekerja dengan cara ini. Tuhan bisa memberkati kita dengan kenyamanan, amin. Tapi Tuhan juga bisa memberkati kita dengan apa? Kesusahan untuk membentuk kita. Filipi 1 ayat 29 di sana dikatakan, engkau juga dikaruniai untuk apa? Menderita
untuk Kristus. Jadi tidak hanya senang pasti di sorga. Tapi dalam dunia ini kita butuh perjuangan. Dan perjuangan Tuhan katakan apa? Meskipun engkau menderita untuk Tuhan, dan banyak orang mengalami menderita untuk Tuhan, itu menjadi sebuah satu karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, di dalam ayat pertama dan di ayat yang kedua, di sana dikatakan ketika Tuhan Yesus ada di Kapernaum. Kita baca ini saudaraku, ketika Tuhan ada di Kapernaum dikatakan bahwa banyak orang datang untuk apa? Mendengarkan pengajaran tentang Tuhan. Ini sungguh indah, sungguh indah. Tuhan datang di Kapernaum, ada di sebuah rumah, orang berbondong-bondong datang untuk mendengarkan pengajaran tentang Tuhan. Saya potong dulu, bagaimana dengan kita hari ini? Sejauh manakah kita rindu mendengar pengajaran tentang Tuhan? Atau jangan-jangan minggu lagi. Duh, kenapa? Kalau minggu pasti ke gereja, hari ini masih online. Nanti kalau sudah ada kebaktian onsite di gereja, apakah kita juga ke gereja males atau capek atau banyak 1001 macam alasan. Orang-orang di situ mengatakan Tuhan tidak lama tinggal di Kapernaum. Tapi ketika mereka tahu Tuhan di Kapernaum, yang mereka lakukan adalah apa? Mereka datang mencari Tuhan dan mendengar apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada mereka. Bahkan saudara dituliskan rumah itu penuh sesak. Ya, rumah itu penuh sesak dan tidak ada lagi tempat. Baik yang di dalam ruangan, di dalam rumah, ataupun Alkitab mengatakan sampai di luar pintu pun penuh sesak. Luar biasa orang bagaimana mau belajar, mau bertemu dengan firman Tuhan dan menerima pengajaran dari Tuhan. Ada sesuatu yang menarik. Yang menariknya adalah ketika ayat ini ditulis, itu tidak diembel-embeli atau tidak ada keterangan hari Sabat. Apa artinya saudaraku? Kalau hari Sabat mereka tidak kerja. Tinggal datang cari Tuhan gampang, betul? Kita hari ini hari Minggu bisa ke gereja, gampang. Kenapa? Pekerjaan kita tutup. Tempat kerja kita tidak ada jam buka untuk kita bekerja, sehingga apa? Ya kita ke gereja. Tapi tantangan itu berbeda. Kalau pada waktu kita bekerja, pada waktu kita dihadapkan dengan jam yang bisa mendatangkan rupiah, bisakah kita juga setia seperti itu? Orang-orang ini datang mencari Tuhan bukan di hari Sabat. Artinya mereka tinggalkan kerjanya. Mereka tinggalkan kesibukannya. Mereka tinggalkan yang untuk bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Mereka tinggalkan itu untuk apa? Mencari dan untuk diajar oleh Tuhan. Ini bagi saya luar biasa. Mereka tidak hanya korbankan waktu dan tenaga, mereka korbankan hartanya. Aku bisa jam sekian beberapa waktu ini untuk dapatkan uang. Tapi yang terjadi adalah apa? Aku tinggalkan ini, aku cari Tuhan. Saudaraku, betapa Tuhan menghargai jerih lelah mereka. Orang yang bisa mengandalkan Tuhan, orang yang bisa mendahulukan Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan orang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejauh apakah kita punya rasa haus kepada Tuhan? Tuhan, aku rindu dengar lagi firman-Mu. Aku dengar lagi firman-Mu dan aku senang mendengarnya. Semakin mendengar semakin senang. Bukan semakin mendengar semakin tidur. Nah ini dua hal yang berbeda. Ya kan? Ada orang mengatakan baca Alkitab itu obat tidur. Ada orang mengatakan kalau tidak bisa tidur datang aja ke gereja. Kena AC, kena kipas angin, dingin-dingin akhirnya apa? Pasti tertidur ketika dengar firman Tuhan. Firman Tuhan diucapkan, firman Tuhan dibagikan bukan sebagai obat tidur. Tapi untuk apa? Mendidik kita untuk supaya lebih tahan dalam persoalan, tahan dalam menghadapi badai kehidupan, sehingga kita mengalami Tuhan meskipun dalam badai yang tidak berhenti dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kita perlu firman, baik itu dalam kebaktian umum kah, baik itu di dalam pertemuan-pertemuan PA kah, ataupun di dalam doa-doa kah, pembacaan pribadi tentang firman Tuhan, atau dimanapun kita orang Kristen butuh yang namanya firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 11, di sana dikatakan aku menyimpan firman-Mu di dalam hatiku. Nah ini dia saudaraku, aku menyimpan firman-Mu di dalam hatiku. Ini kenapa bisa terjadi? Kenapa saudara? Dan tentunya karena haus akan firman. Ya, karena haus akan firman, maka
ketika firman yang didapat, waduh, dia taruh dalam hatinya. Kenapa ada orang ketika mendengar firman Tuhan, dia catat khotbahnya? Ya, supaya tidak lupa. Supaya suatu hari ketika dia buka buku itu, dia terberkati kembali dengan catatan khotbah yang ada. Kenapa orang mencatat khotbah? Supaya dia fokus juga dengan firman Tuhan yang dibagikan. Yang tidak mencatat pun juga baik, tapi akan mudah untuk tidak konsentrasi. Ya, mudah terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang lain di sekeliling. Tapi ketika orang mendengarkan firman Tuhan dan dia mencatat, dia akan menaruh pikirannya, fokusnya untuk apa? Dengar firman Tuhan. Meskipun mungkin setelah khotbah, mungkin dia tidak ingat. Tapi paling tidak yang dicatat itu menjadi rema kembali. Mengingatkan kembali dalam kehidupannya, dan Roh Kudus bekerja di dalam hal seperti itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita kuat dalam firman Tuhan, kita tidak akan lemah dalam menghadapi persoalan. Tidak menjadi kendor iman kita. Kita tidak akan mundur dari Tuhan meskipun mengalami banyak kesulitan. Orang yang haus akan firman, dikatakan dia akan kuat dalam melewati musim demi musim kehidupan. Mampu melewati. Kenapa? Dia tahu, aku dibangunkan konsep imanku oleh firman. Dan percaya Tuhan sanggup bekerja dan memberkati. Nah, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, Mazmur 84 ayat 8 dikatakan semakin berjalan semakin kuat. Luar biasa bukan? Semakin berjalan orang biasanya semakin capek, orang semakin lemah, angkat tangan dan tidak mampu meneruskan perjalanan. Tapi firman Tuhan mengatakan orang yang mengandalkan Tuhan semakin berjalan. Boleh hari berganti, bulan berganti, pekerjaan berganti, tahun berganti. Dia tidak akan pernah menjadi lemah. Kenapa? Karena dia berpegang kepada Tuhan. Menjadi orang Kristen harus punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan panggilan utama kita bukan menjadi kaya. Kaya puji Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kelimpahan. Panggilan utama kita bukan hanya untuk menjadi mengalami mujizat, ada mujizat, puji Tuhan. Walaupun belum terlihat mujizat, masih puji Tuhan. Karena panggilan utama kita adalah panggilan untuk mengalami Tuhan. Mari yang pertama ini, kapan kita bisa mengalami Tuhan? Harus kuat dalam firman Tuhan. Tanpa firman kita menjadi lemah. Tanpa firman kita satu waktu bisa membuang Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa mengalami Tuhan, apa yang perlu kita kerjakan kembali? Yaitu ayat kelima, saya membacakan ayat yang kelima. Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yang kedua, untuk bisa mengalami Tuhan yaitu apa? Miliki iman yang kuat. Ini penting. Ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, tadi firman Tuhan mengatakan banyak orang datang kepada Tuhan dengan berbondong-bondong. Banyak orang datang mendengar. Nah, di antara mereka ternyata ada sekelompok orang yang datang kepada Tuhan dengan membawa orang yang sakit lumpuh. Orang yang lumpuh. Alkitab menjelaskan dengan kuat sekali. Dia mengalami lumpuh di dalam kehidupannya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk bisa datang kepada Tuhan ini tantangan. Dari rumah tidak ada kursi roda. Harus digotong. Ini orang lumpuh tidak bisa, bagaimana? Firman Tuhan mencatat dengan tempat tidurnya diangkat minimal 4 orang tadi dituliskan. Nah, masalahnya untuk bisa datang kepada Tuhan tidak segampang itu. Tadi dikatakan banyak kerumunan orang. Mau masuk dari depan sudah banyak orang. Mau semakin datang mendekati area Tuhan di dekat pintu pasti semakin berjubel orang. Apalagi satu ruangan dengan Tuhan pasti semakin tidak mungkin. Itu sebabnya mereka memakai cara yang ekstrim. Yaitu apa? Mereka naik ke atap, mereka membuka atapnya dan mereka menurunkan orang lumpuh beserta tempat tidurnya hingga dia satu ruangan dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengatakan ini bukan hanya sebuah tindakan untuk menolong sesama. Bukan hanya tindakan untuk mencari kesembuhan, tidak. Tapi saya memikirkan bahwa ini adalah sebuah tindakan bahwa mereka percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan orang lumpuh ini. Sehingga yang dilakukan ekstrim pun mereka tidak bermasalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang ingin berobat.
Tapi yang terjadi mereka menyerah. Duh, antrinya harus jam 1 pagi. Ada yang antri jam 1 pagi, jam 2 pagi. Bahkan bawa tempat tidur, bawa tikar untuk antri di depan rumah dokternya. Saya pernah suatu hari anak saya sakit. Jam 5 saya antri, sudah banyak orang. Jam 4 saya antri, sudah beberapa orang. Sehingga saya harus di sana sebelum jam 4 pagi. Nomor yang diberikan, pembantunya keluar memberikan nomor antri. Itu keluar jam setengah 6. Artinya kena ambun pagi, kena ambun malam, kedinginan di depan pagar rumahnya dokter dengan beberapa orang. Tidak peduli kondisi seperti apa. Kenapa mau ingin mendapatkan nomor antrian yang awal? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang tidak mau antri. Kenapa? Antrinya terlalu panjang. Ngapain antri sih? Cari dokter aja yang tidak antri. Atau cari sesuap, untuk cari suap lah kepada susternya supaya dapat nomor yang awal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang tidak mau antar. Kenapa? Karena sibuk lah, karena pekerjaan lah, karena tidak punya waktu lah. Sehingga nanti kalau umpama sudah meninggal baru mengatakan apa? Aku menyesal tidak pernah antar. Aku menyesal tidak memberi yang terbaik. Udah lewat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang itu pada waktu itu mereka berbondong-bondong membantu orang yang lumpuh untuk disembuhkan Tuhan dengan cara yang ekstrim. Saya terberkati dengan bagian ini. Kenapa? Menyadarkan, sudahkah kadang kita mencari Tuhan, ikut Tuhan dengan cara yang ekstrim pula? Atau terkadang kalau enggak ada hujan, aku ikut Tuhan. Kalau enggak ada sakit, aku ikut Tuhan. Kalau ada berkat, aku ikut Tuhan. Bagaimana kalau sakit? Bagaimana kalau enggak ada berkat? Bagaimana kalau cuaca buruk? Adakah kita tetap ekstrim mencari Tuhan? Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, semakin ekstrim cara kita mencari Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan semakin ekstrim pula dalam pelihara dan memberkati kehidupan kita. Kita kembali lagi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenapa mereka mau seperti itu? Mereka mau berbondong-bondong datang, mau mengangkat orang lumpuh yang begitu kesusahan ini. Kenapa? Saudaraku, yang menjadi kuncinya adalah mereka percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati keluarga kita, sanggup menjaga anak-anak kita, sanggup membuat keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia? Kalau kita percaya, maka apa yang terjadi? Yakini, imani, Dia sanggup berkati dan menjaga keluarga kita. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ayat kelima dikatakan Tuhan melihat iman mereka. Loh, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menarik. Tuhan melihat iman mereka. Tuhan tidak hanya melihat orang datang berbondong-bondong dengar pengajaran dari Tuhan. Tuhan lihat itu, bagus. Tapi Tuhan melihat juga kedalaman hati mereka. Adakah mereka punya iman kepada Tuhan? Tuhan pernah mengatakan pada waktu Daud ingin dipilih, jangan lihat perawakannya, jangan lihat kehebatannya, tapi Allah melihat hati seseorang. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, bagaimana kita melakukan iman percaya kita kepada Tuhan? Datang ke gereja itu bagus. Beribadah memuji Tuhan itu bagus. Mengandalkan Tuhan itu bagus. Tapi pertanyaannya, apakah semuanya dilandasi dengan iman percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kenapa saya katakan demikian? Karena ada kasus, bahkan ada banyak terjadi. Orang ke gereja hanya karena hari Minggu. Orang ke gereja karena dia Kristen. Bukan dilandasi aku percaya kepada Tuhan. Dia sanggup tolong dan memberkati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah itu yang terjadi? Kalau lagi hidupnya enak, hidupnya banyak berkat, hidupnya tanpa masalah, rajin ke gereja. Betul? Tapi ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, orang itu tidak muncul. Dan itu terjadi di mana-mana. Saya rindu dimanapun Bapak Ibu Saudara hari ini berada, kita menjadi orang-orang yang walaupun Tuhan izinkan sesuatu yang tidak enak terjadi, tetap setia kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengatakan Tuhan melihat iman mereka. Ini penting. Kita juga rindu, Tuhan lihatlah imanku. Aku hadir boleh, memuji Tuhan siap, dan Tuhan tahu. Lihatlah, aku melakukannya karena aku punya iman kepada Tuhan. Yohanes 6 ayat 26 dikatakan, mereka ikut aku karena mereka lihat ada makanan dan mereka menjadi kenyang. Mereka banyak orang ikut Tuhan Yesus bukan karena siapa dia, yaitu Mesias. Tapi karena Tuhan melakukan mujizat banyak makanan.
Ini yang terjadi. Dan kita rindu perbaiki diri kita. Saya percaya kita semua ikut Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Dan kita mau tambah hari, tambah bulan, tambah tahun ikut Tuhan bukan karena makanan. Makanan itu pasti Tuhan sediakan. Tapi karena Tuhan yang menjaga kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya mari kita punya dasar yang benar tentang Tuhan. Kalau dasar kita sudah benar, mau diajar tentang benar, maka iman yang muncul dari pengajaran ini tadi akan membuat kita punya diri, sikap diri, cara pandang yang benar, dan kita semakin berkuat, iman kuat kepada Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 di sana dikatakan, firman-Mu pelita, firman-Mu terang bagi jalanku, sehingga aku walaupun remang-remang, walaupun ada kegelapan, aku tidak takut, karena ada firman menjadi penerang, penuntun di dalam jalan hidupku. Saudara ini kasih oleh Tuhan, itu sebabnya kalau mau mengalami Tuhan, mari tambah porsi kita. Untuk apa? Diajar. Dan diajar itu tidak bisa memisahkan diri dari kebaktian. Harus ada dalam kebaktian. Ya, kebaktian apapun itu ada unsur pengajaran. Mari kita tambah porsi kita. Untuk apa? Aku percaya Tuhan sepertinya kok belum terjadi, tapi aku percaya pasti ada pemeliharaan yang daripada Tuhan. Ini iman. Iman itu adalah tetap percaya walaupun kita tidak mengerti. Ini iman. Abraham keluar dari tanah Ur. Dia tidak mengerti cara Tuhan, tapi dia percaya. Dia keluar dan meninggalkan kenyamanannya. Inilah yang dinamakan iman. Mari kita hari ini kita juga mengatakan, Tuhan masih ada banyak bulan ke depan, banyak tahun ke depan, aku mau belajar percaya meskipun aku tidak mengerti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah ada hasilnya kah? Kalau kita mau diajar, kalau kita mau iman kuat kepada Tuhan, apakah ada hasilnya? Ayat ke-12, saya bacakan sekali lagi. Orang itu pun bangun dari kelumpuhannya. Dia mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub dan memuliakan Allah. Apakah ada hasilnya? Ada. Dan Tuhan mengatakan dan menulis dalam firman Tuhan, orang itu sembuh. Kalau dia sembuh, tidak ada yang sulit dalam kehidupan kita, juga dipulihkan oleh Tuhan. Mau diberkati Tuhan, mau mengalami Tuhan, kuat diajar dalam firman Tuhan, dan tambah porsi iman percaya kita untuk percaya Dia Allah yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita dan kita boleh tambah kuat di dalam Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan masih menuntun kami sampai hari ini. Kalau orang lumpuh itu sudah mengalami Tuhan dan disembuhkan, maka kami juga rindu mengalami pertolongan Tuhan, dan kami tidak putus asa, dan karena kami punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya firman Tuhan sempurnakan menjadi berkat buat kami, sehingga kami maju di dalam Tuhan, maju untuk memuliakan nama Tuhan, memberkati jemaat-jemaat Tuhan dimanapun boleh berada, dan cinta kasih Tuhan menaungi kami semuanya, baik siang ataupun malam. Berkati keturunan-keturunan kami juga, supaya kami menjadi sebuah keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami, ini firman Tuhan yang kami dengar dan kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dan untuk persembahan bisa dilakukan di transfer di rekening BCA di sebelah kiri saya dengan nomor rekening 1251 937 937. Saya ulangi, 1251 937 937.